materi kita adalah elastisitas zat padat dan hukum Ohm. Oke, yang pertama kita bahas yaitu masalah elastisitas. Oke, apa sebenarnya elastisitas itu? Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semulanya ketika daya luar pada benda kita hilangkan. Nah, itulah elastisitas. Berarti kalau begitu, benda-benda yang ada di alam kita ini adalah banyak sekali yang bersifat elastisitas. Contoh benda elastis bisa kita buat misalnya di sini adalah karet, begas, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh benda elastis di alam kita ini. Oke, benda-benda elastis ini juga ada batas elastisitasnya. Yang artinya apa? Ketika kita lampaui batas elastis benda, kita beri gaya, kita lampaui batas elastisitasnya, maka benda itu akan berubah bentuknya. Jadi kalau misalnya karet kita tarik, kalau kita beri gaya melebihi dari batas elastisitas karet, maka karet itu akan putus. Yang artinya di situ benda-benda di alam ini semua ada batas elastisitasnya. Oke, berarti setelah kita dapat bagaimana pengertian elastisitas dan contohnya, maka yang pertama kita bahas yaitu yang pertama tegangan. Ya, oke, untuk tegangan geser ini dinyatakan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan ruas. Oke, Nato, yang dengan definisi ini tadi bisa kita dapatkan rumus dari tegangan adalah sigma sama dengan F per A. Oke, dengan F di sini menyatakan gaya dalam Newton dan A sama dengan luas permukaan dalam meter kuadrat. Sementara sigma sama dengan tegangan geser. Berarti dalam Newton per meter pangkat 2. Oke, masuklah kita untuk yang kedua. Untuk yang kedua adalah regangan. Oke, regangan ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula. Dari definisi ini dapat kita buatkan regangan itu dinyatakan dengan E sama dengan delta L per L0. Oke, dengan delta L di sini sama dengan LT kurang L0. Oke, kemudian kita buat keterangan dari persamaan ini. Delta L sama dengan pertambahan panjang dalam meter, L0 sama dengan panjang mula-mula dalam meter, LT adalah panjang akhir ini dalam meter, kemudian E adalah regangan tanpa satuan, berarti regangan tidak berdimensi. Oke, Nato, masuk kita yang ketiga, modulus elastisitas. Di mana modulus elastisitas ini nanti kita simpulkan ya besar. Ini adalah perbandingan antara tegangan geser dengan regangan. Ya, dari definisi ini bisa kita tuliskan persamaannya. E sama dengan sigma per E. Oke, Nato. Sigma sudah kita dapat pada rumus sebelumnya, di mana sigma itu sama dengan F per A dan E sama dengan delta L per L0. Dengan memasukkan harga sigma dan harga A, maka akan kita dapat E sama dengan harga sigma tadi F per A per harga E delta L per L0. Kalau kita sederhanakan ini, akan kita dapat F kali L0 per A kali delta L, sehingga modulus elastis bisa lagi kita buat persamaannya. E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Oke, berarti L0 adalah panjang mula-mula dalam meter, delta L adalah pertambahan panjang dalam meter, A sama dengan luas permukaan dalam meter kuadrat, sementara F gaya tekan atau gaya tarik ini dalam Newton
sementara E sama dengan modulus elastisitas ini dalam Newton per meter pangkat 2. Oke lah, masuk kita yang keempat, yaitu modulus geser. Untuk modulus geser, kita lihat di sini dinyatakan bahwa ukuran yang menyatakan elastisitas suatu benda berupa bahan dalam bentuk padat terhadap perubahan geser, ini kita namakan modulus geser. Oke, lalu di mana dari definisi ini kita dapatkan modulus geser itu S sama dengan tegangan volume per regangan volume. Yang ini boleh kita tuliskan lagi, S sama dengan F per A per delta X per H. Kalau kita sederhanakan ini, maka S sama dengan F kali H per A kali delta X. Oke, nah, dengan S di sini menyatakan modulus geser dalam Newton per meter pangkat 2 atau dalam Pascal. Sementara H di sini adalah ketebalan bahan, ini dalam meter. A di sini sama dengan luas bidang tekan dalam meter kuadrat. Delta X ini adalah pergeseran bidang yang dikenai gaya, berarti dalam meter. Oke, masuk kita untuk nomor 5. Di nomor 5 kita bahas yaitu modulus Boole. Kalau kita lihat di sini dinyatakan bahwa ukuran yang menyatakan elastisitas suatu benda padat dalam hal ini bisa kita buat termasuk cair dan gas terhadap perubahan volume dinamakan modulus Boole. Oke, nah, dari definisi ini maka modulus Boole bisa kita tuliskan persamaannya dengan B sama dengan tegangan volume per regangan volume, yang kalau kita jabarkan bisa kita dapatkan ini sama dengan min F per A per delta V per V nol. Oke, ini dalam bentuk lain bisa lagi kita catatkan B sama dengan negatif delta P per delta V per V nol. Oke, apa arti negatif? Di dalam persamaan ini kita perhatikan aku, tanda negatif pada persamaan bermakna kenaikan tekanan, berarti delta P bernilai positif akan menyebabkan terjadinya penurunan volume, yang dalam hal ini delta V negatif, dan sebaliknya penurunan tekanan akan membuat delta P bernilai negatif, akan menyebabkan kenaikan volume. Jadi kalau naik volumenya berarti di dalam hal ini delta V positif. Oke. Ya, oke, lalu dari yang sudah Bapak jelaskan ini tadi, maka akan kita lihat bagaimana sebenarnya penggunaan rumus itu di dalam bentuk soal. Kita lihat contoh nomor 1. Ya, contoh nomor 1. Modulus elastisitas aluminium 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2. Berapa gaya yang diperlukan untuk menarik 1 mm seutas kawat aluminium yang panjangnya 800 mm dan garis tengahnya 2 mm. Oke, lalu berarti dari soal ini kita lihat dulu, diketahui berarti D itu sama dengan diameter sama dengan 2 mm. Kita ambil nilai jari-jarinya, di mana R itu sama dengan setengah dari I, sama dengan setengah kali D tadi 2, maka setengah kali 2 sama dengan 1 mm. Oke,
Setelah itu, ini kita ganti pilih 10 pangkat negatif 3, maka L tadi sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, masuk kita harga modulus elastisitasnya 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2. Oke, dan delta L-nya di dalam soal 1 mm. Ini kita ubah lagi. Maka delta L sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, berarti kalau begitu di dalam soal tadi panjang mula-mulanya L0 sama dengan 800 mm. Kita bawa lagi ke meter, berarti 800 harga mili kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kalau mau kita sederhanakan, maka L0 tadi 8 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Oke, maka yang ditanya di dalam soal kita berapa F? Oke, berarti sekarang untuk menjawab permasalahan ini kita cari dulu luas penambang ya. Kita cari dulu luas penambang. Maka luas penambangnya kita tentukan dengan A sama dengan VL kuadrat. Maka sama dengan V kali harga R 1 kali 10 pangkat negatif 3. Ini kan kuadrat, berarti kita kuadratkan. Yang ini menghasilkan V kali 1 kuadrat 1. Ini kita kuadratkan berarti kali 10 pangkat negatif 6. Oke, maka harga A V kali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Oke, kembali kita lihat dari persamaan E sama dengan sigma per E, di mana tadi harga sigma F per A dan harga E sama dengan delta L per L0. Dengan memasukkan harga sigma F per A, harga E delta L per L0, kita dapat E sama dengan, maka sigma penggantinya F per A, delta E penggantinya delta L per L0. Kalau mau kita sederhanakan ini, maka kita dapat F kali L0, F kali L0 per A kali delta L. Oke lah, kita ambil harga F dari persamaan ini ya, kita ambil, maka dari sini F sama dengan E kali A kali delta L per L0. Inilah terakhir harga F yang akan kita pakai untuk menentukan hasil tuntutan dari soal ini. Berarti kalau begitu kita perhatikan, maka dari sini kita lihat bahwa harga F tadi ya sama dengan E kali A kali delta L per L0. Coba kita masukkan harga F itu sama dengan, nah kita masukkan E 7 kali 10 pangkat 10. Nanti harga A sudah kita dapat di sini V kali 10 pangkat negatif 6 kali harga delta L kita dapat tadi lah 1 kali 10 pangkat negatif 3 per L0 sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, ini kita bereskan dulu pangkatnya, berarti 10 dikurang 9 positif 1. Berarti boleh kita sederhanakan yang di atas ini, hasilnya adalah 7pi kali 10 pangkat 1 per 8 kali 10 pangkat negatif 1. Oke, berarti ini hasilnya adalah kali 10 pangkat positif 2 ya, positif 2. Oke, berarti sekarang kita kalikan harga V 3,14 kita buat di sini. Maka 7 kali 3,14 per 8. Oke, berarti ini sudah pangkat positif 2. Maka kita kalikan 7 kali 3,14. Hasilnya kalau kita lihat
21,98 kali 10 pangkat 2 per 8. Berarti kalau kita kalikan bilangan ini dengan bilangan 100, akan kita dapat hasil akhir adalah 2198 dibagi dengan 8. Yang hasil akhirnya kita dapat F sama dengan 274,75 Newton. Inilah harga F. Jika mau kita bulatkan, bisa juga kita buat harga F tadi 275 Newton. Oke, nah, kita ambil satu lagi contohnya, yaitu contoh nomor 2. Kita perhatikan, ya, berapakah diameter minimum sebuah kawat aluminium agar jika ditarik oleh gaya 800 Newton tanpa kehilangan sifat elastisitasnya, di mana batas tegangan tarik aluminium di sini sama dengan 200 megapascal. Kalau dari soal kita lihat ya, diketahui F sama dengan 800 Newton, tegangan maksimum sigma maksimum sama dengan 200 megapascal, harga mega 10 pangkat 6. Maka bilangan ini bisa kita tuliskan menjadi 200 kali 10 pangkat 6. Kita sederhanakan biar tidak ribet. Ini 2 kali 10 pangkat 8 pascal. Oke, nah, kita lihat rumus kita adalah sigma maksimum sama dengan F per A. Kita ambil harga A dari sini, maka A sama dengan F per sigma maksimum. Oke, dan harga A sama dengan 1/4 Pi kuadrat. Oke, nah, kita gantikan harga A adalah 1/4 Pi kuadrat. Ini 1/4 Pi kuadrat sama dengan harga F tadi 800 Pi per harga tegangan maksimum 2 kali 10 pangkat 8. Oke, nah, kalau begitu yang bisa kita coret dari sini adalah V. Maka dari sini kita ambil D kuadrat sama dengan 4 kali 800 per 2 kali 10 pangkat 8. Ini kita bagikan 4 bagi 2 dapat 2. Berarti 2 kali 800 ini 1600 per 10 pangkat 8. Ini kita buat dalam bentuk lain, 1600 kali 10 pangkat negatif 8. Berarti kita hilangkan kuadrat, otomatis di ruas kanan ada tanda akar. Maka D sama dengan akar dari 1600 kali 10 pangkat negatif 8. Akar dari 1600 adalah 40. Akar dari 10 pangkat negatif 8, 10 pangkat negatif 4. Berarti bilangannya 40 kali 10 pangkat negatif 4. Ini kita sederhanakan 4 kali 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 ini tidak lain harga mili. Maka D sama dengan 4 mm. Berarti jawaban kita, jika dalam meter 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter, dalam milimeter 4 mm. Oke, terima kasih.